Barreskrim Polri menaikkan status kasus dugaan penistaan agama pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ke tahap penyidikan. Selasa kemarin kasus penistaan agama yang menyeret Panji Gumilang menyusul dugaan ajaran Islam menyimpang yang diberlakukan di Ponpes Al Zaitun. Setelah 20 tahun, akankah sang pendiri Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama? Sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung melalui sambungan virtual. Ada Iksan Tanjung, pelapor kasus penistaan agama Panji Gumilang, sekaligus Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila dan Ketua YLBHI Muhammad Isnur. Selamat sore Mas Isnur dan Bang Iksan. Selamat sore Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Iksan dulu. Bang Iksan, Anda selaku pelapor sudah menyerahkan 10 bukti tambahan ke Barreskrim Polri terkait kasus laporan penistaan agama terhadap pendiri Al Zaitun Panji Gumilang. Apa saja bukti tambahannya yang isinya video itu apa saja, Bang Iksan? Ya, terima kasih Mbak Nana. Sebelum saya menjelaskan tentang bukti, saya sedikit menyampaikan alasan kami melaporkan saudara PG ke Mabes Polri. Nah, persoalan ini sudah lama terjadi dan kami pada saat itu tidak banyak merespon. Tetapi ketika eskalasi meningkat, ada massa yang berhadapan-hadapan. Nah, kami sebagai advokat merasa harus mengambil langkah-langkah untuk menarik masalah ini dari lapangan ke ranah hukum. Sehingga kemudian kami memutuskan untuk membuat laporan polisi di Mabes Polri. Nah, kami membuat laporan itu pada tanggal 23 Juni 2023. Kemudian sampai hari ini sudah 4 kali kami dipanggil untuk melengkapi laporan. Nah, sampai terakhir kemarin hari Senin ya, kami melengkapi bukti-bukti yang diminta oleh penyidik sesuai dengan materi yang kami laporkan sejak awal. Jadi kami berharap proses hukum ini akan menjadi proses yang lebih adil buat semua, sehingga masyarakat yang tadinya merespon dengan pergerakan massa dan kemudian cenderung dikhawatirkan bisa berhadapan-hadapan antara massa yang pro dan kontra di Al Zaitun, maka kami berharap proses ini selesai di ranah hukum. Itu yang sebetulnya kami harapkan dari laporan yang kami buat. Oke, itu harapannya. Tapi bukti tambahannya apa nih Bang Iksan yang disertakan? Ya, sebetulnya bukti itu kan sama dengan laporan awal. Oke. Cuma itu lebih dalam bentuk pernyataan-pernyataan dari saudara PG yang lengkap. Sebelumnya kami sudah membawa beberapa bukti rekaman, tapi karena bukti itu sumbernya kurang valid, rekamannya kurang utuh, sehingga kemudian kami membawa dalam bentuk rekaman yang lebih lengkap dan pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan laporan kami di awal. Baik, Bang Iksan, dengan tambahan bukti-bukti ini, apakah Anda yakin bukti-bukti ini dapat memperkuat laporan Anda terhadap kasus penistaan agama terhadap Panji Gumilang? Ya, sebagaimana yang kita ketahui semua bahwa proses ini dari lidik sudah naik ke sidik. Betul. Artinya ada keyakinan dari pihak kepolisian bahwa bukti yang kami sampaikan, pemeriksaan saksi dan ahli yang dilakukan, itu menunjukkan ada dugaan unsur-unsur pidana dalam laporan yang kami sampaikan. Awalnya saya sudah banyak diskusi dengan pihak-pihak di ruang publik yang mengatakan bahwa laporan kami ini sumir atau kemudian tidak cukup bukti untuk memproses. Setelah kami sampaikan kepada pihak kepolisian, ternyata apa yang kami laporkan dan beberapa ahli yang diundang itu menguatkan laporan yang kami sampaikan. Jadi saya pikir ini adalah proses hukum, biar proses berjalan, sehingga nanti penyidik yang akan menentukan apakah bukti yang kami miliki, keterangan-keterangan ahli nanti yang akan diminta itu bisa meyakinkan penyidik bahwa terdapat dugaan tindak pidana dalam laporan yang kami sampaikan. Baik. Mas Isnur, ini di satu sisi
ada pelapor ataupun ada forum advokat pembela Pancasila yang melaporkan kasus dugaan penistaan agama terhadap Panji Gumilang dan ada demonstrasi besar-besaran yang meminta agar Panji Gumilang ini ditangkap dan Ponpes Al Zaitun ini dibekukan. Tapi di satu sisi, itu satu sisi ya, sisi lainnya ternyata koalisi masyarakat sipil salah satunya YLBHI malah mendesak kepolisian untuk menyetop penyidikan terhadap Panji Gumilang. Ini apa alasannya, Mas Isnur? Ya, kalau laporan tentu itu kita hargai hak warga negara untuk melaporkan. Tapi dalam posisi kepolisian sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelaksana dari konstitusi, pelaksana dari mandat Undang-Undang Dasar 45, harus berhati-hati. Kami ingatkan konstitusi menjamin setiap orang untuk bebas meyakini kepercayaannya, meyakini keyakinannya, menjalankan keagamaannya. Hati-hati kemudian menjadi negara masuk, melakukan intervensi, dan menentukan ini sah atau tidak gitu. Kalau sekelompok umat manusia ormas dan lain-lain menganggap ini adalah berbeda, menyimpang, itu hak mereka, tetapi jangan sampai negara menghukumi apalagi sampai pidana seorang karena keyakinannya, karena pemahamannya, karena itu bertentangan dengan semangat konstitusi. Dan ini Mbak, ini sudah sangat lama diperbincangkan sebagai sebuah undang-undang. Oleh karena itu saat diuji di MK, walaupun MK menolak, tetapi MK bilang bahwa undang-undang ini bermasalah. Dia tidak memenuhi asas-asas pidana. Undang-undang soal penistaan agama ya? Ya, pasal penistaan agama. Makanya di KUHP baru diubah, diperbaiki redaksinya. Dia tidak lagi merupakan seperti bentuk penistaan agama, tapi barang siapa yang menyebarkan kebencian, permusuhan. Seperti itu konteksnya. Jadi jika ada unsur-unsur kebencian, ujaran kebenciannya atau permusuhan kepada kelompok agama, baru dia dianggap bagian dari tindak pidana agama. Itu semangat baru yang negara hadirkan dengan konstitusi, dengan KUHP baru, dengan putusan MK. Seharusnya kepolisian juga mempertimbangkan perkembangan hukum di Indonesia seperti ini dan menghentikan mempidanakan kelompok seperti ini. Ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau pakai alasannya adalah pergerakan massa, alasannya sudah ada bentrok, maka berapa banyak kemudian orang yang kena bisa pidana dengan alasan pergerakan massa. Tidak boleh hukum ditegakkan karena ada pergerakan massa. Kalau ada pergerakan massa, tugas polisi melindungi dan memberikan penjelasan. Kalau ada perbedaan, hadapi dengan dialog gitu. Dulu misalnya ada kisah di 30-an, ada kelompok-kelompok tertentu yang berbeda secara tajam sekali, dihadapi dengan dialog. Setelah dialog selesai, tidak ada yang dipidana, dipenjara, dan lain-lain. Itu yang kami dorong, jangan sampai menjadi pemidanaan. Oke, Mas Isnur, pergerakan massa yang kemudian berujung laporan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini kan muncul akibat adanya video ceramah, kemudian ajaran-ajaran yang diduga dilakukan di Ponpes Al Zaitun menyimpang begitu ya dari ajaran Islam. Apakah kemudian koalisi masyarakat sipil tidak melihat ini sebagai sesuatu yang mungkin cukup mengkhawatirkan begitu? Ya, itu sebenarnya praktek penghukuman dengan massa, Mbak. Hati-hati. Orang tidak tanpa kesalahan terus dihukumi karena didemonstrasi, itu akan sangat berbahaya hukum seperti itu. Hukum harus konsisten, lurus, ya kan, tegak ke atas dengan konstitusi. Itulah yang kita pegang selama ini. Jadi jangan karena mobilisasi massa orang dihukum, itu berbahaya sekali. Dan itu akibatnya apa, Mbak? Kita di Indonesia sangat banyak kelompok minoritas yang berbeda. Dan bahkan mungkin dalam kesempatan dianggap menyimpang. Kalau alasannya kemudian karena semangat massa, semangat pergerakan karena konflik, itu akan banyak yang orang kena pidana. Nah, tugas negara sebenarnya mendorong, kan kita sekarang lagi ada semangat oleh Menteri Agama ini, modernisme beragama. Itulah semangat di mana melindungi setiap warga negara, bebas punya keyakinannya. Dan tugas pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Tidak boleh ada satupun warga negara yang sampai dipidana gara-gara keyakinannya. Tugas pemerintah yang melindungi. Baik. Demikian. Mas Isnur, tapi kalau dilihat dari video ceramahnya, kemudian ajaran-ajarannya dari koalisi masyarakat sipil, melihatnya ini bagaimana? Apakah ada yang menyimpang sehingga patut dilaporkan? Itu yang kita maksud, menyimpang dan lainnya itu penilaian masing-masing. Mungkin bagi penganutnya itu adalah keyakinan, itu adalah pemahaman dia. Dan negara harus menghormati gitu. Tapi kalau kemudian ada sekelompok orang yang menganggap berbeda, menyimpang, itu hak mereka. Tetapi negara jangan sampai masuk. Negara menganggap sesat, tidak sesat, dan negara menghukum orang. Tafsiran orang beda-beda begitu ya, berdasarkan keyakinan. Mas Ihsan, jadi tafsiran soal ajaran agama itu berbeda-beda. Jadi harus dihormati pendapat orang yang melihat keyakinan ataupun ajaran yang diajarkan oleh Panji Gumilang ini benar gitu. Yang dikatakan tadi oleh Mas Isnur. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Nana. Ini yang saya sayangkan dari
Mas Isnur dan YLBHI, bahwa kita lebih memilih untuk kemudian persoalan massa di lapangan, dan kita menganggap bahwa pemicunya itu bukan masalah hukum. Jadi gini, yang harus kita pahami dulu bahwa ketika ada pernyataan-pernyataan yang memicu konflik dan kemudian ada kerusuhan di lapangan, itu bukan kemudian kita mengatakan bahwa ada orang yang diadili secara tidak adil. Justru yang harus kita pahami, orang-orang yang kemudian memicu terjadinya kerusuhan, terjadinya konflik, itu yang harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Bukan kemudian orang yang merespon dianggap itu tidak tepat, dan ketika aparat penegak hukum menegakkan keadilan kemudian dianggap negara tidak boleh intervensi. Jadi saya pikir perspektif tentang hukum itu yang harus kita sepakati dulu. Ketika ada orang yang tidak merasa terganggu, terusik dengan pernyataan-pernyataan yang kemudian menurut mereka ini sudah jauh masuk ke keyakinan mereka, disitulah kemudian hukum berfungsi untuk membuktikan. Kalau di pengadilan nanti terbukti dia tidak bersalah, bahwa yang dia nyatakan bukan ranah pidana, itu nanti haknya hakim untuk menilai, bukan berarti bahwa kemudian harus menghentikan proses penyidikan. Jadi saya pikir begini, pembelajaran pada publik itu harus mencerdaskan, dan kita kemudian mengabaikan proses lapangan, kita mengabaikan orang-orang yang semena-mena menyatakan pendapatnya di ruang publik tanpa mengindahkan keyakinan orang lain, tanpa mengindahkan stabilitas nasional. Kita anggap ketika hukum bertindak itu dianggap negara terlalu mengkriminal orang atau seperti apa. Jadi saya pikir poin saya, biarlah hukum berjalan. Kalau koalisi masyarakat sipil dengan YLBHI merasa yakin ini tidak bersalah, monggo silakan di pengadilan dibuktikan bahwa ini bukan tindak pidana. Kami nggak ada masalah. Karena secara pribadi dan teman-teman itu hanya mendorong persoalan lapangan masuk ke ranah hukum, monggo silakan kita uji di pengadilan. Disitulah tempat keadilan itu. Jadi nanti biar pengadilan yang membuktikan. Tahan dulu Bang Iksan, saya akan masuk lebih dalam nanti soal statusnya Panji Gumilang, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tidak harus kemudian menyatakan bersalah. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber. Ada Iksan Tanjung, pelapor dari kasus penistaan agama Panji Gumilang, dan juga Ketua YLBHI Muhammad Isnur. Saya mau ke Bang Iksan lagi. Bang Iksan, Barreskrim Polri sudah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, sebagai pelapor, apakah Anda sudah mendapatkan informasi dari penyidik status Panji Gumilang? Apakah sudah menjadi tersangka, Bang Iksan? Ya, jadi saya mendapat informasi dari media ya. Secara langsung belum ada informasi dari penyidik. Cuma kemarin ketika di Barreskrim diinformasikan bahwa akan ada proses-proses selanjutnya untuk memberikan keterangan. Jadi pada tahap ini kan sebetulnya yang akan banyak dimintain keterangan itu ahli. Kemungkinan nanti akan fokus ke pemeriksaan ahli yang sudah disiapkan oleh penyidik. Nah, kami dari pelapor itu pada posisi karena ini kan bukan delik aduan sebetulnya, delik umum. Nah, artinya ketika sudah sampai di tangan penyidik, itu semuanya menjadi kewenangan penyidik untuk memproses. Nah, pelapor itu menyerahkan kepada semua. Jadi belum ada informasi ya, Bang Iksan ya, dari penyidik statusnya Panji Gumilang sudah jadi tersangka atau belum? Biasanya kan pelapor dikasih tahu. Ya, ini kan baru semalam ya, baru kemarin. Saya pikir nanti akan tertulis dikirimkan. Jadi Anda belum tahu ya? Anda belum tahu ya? Surat belum. Kalau informasi secara lisan sudah disampaikan, cuman nanti resminya akan berkirim surat kepada kami. Gitu. Informasi secara lisan apa dari penyidik? Bahwa betul memang Panji Gumilang menjadi tersangka ya dalam kasus penistaan agama ini? Bukan kaitan dengan posisi tersangka. Menyampaikan bahwa proses ini sudah naik dari lidik. Tapi Anda belum diberitahu siapa tersangkanya dalam kasus ini. Kan kalau misalnya sudah naik ke sidik, ke penyidikan biasanya sudah ada tersangkanya. Anda belum tahu ya statusnya Panji Gumilang? Belum diberitahu. Saya mau ke Mas Isnur. Mas Isnur, bagaimana kemudian koalisi masyarakat sipil merespon jika nanti Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri? Apakah penerapan pasalnya nanti akan
dipertanyakan atau mudah digugat atau seperti apa? Karena kan ini pasalnya penistaan agama atau penodaan agama. Ya, tentu orang akan memandang di mana jaminan konstitusi itu ditegakkan, Hmm. di mana kata-kata kemerdekaan, kebebasan beragama itu kemudian terlaksana. Jadi kita kan mengingatkan ya, tapi kewenangan tetap ada di mereka gitu. Oke. Kami ingatkan agar kita melaksanakan secara konsekuen. Jangan sampai hak-hak warga negara, hak kemudian orang terlanggar konstitusionalnya gitu. Itu penting kita sampaikan agar apa? Agar polisi berhati-hati. Hmm. Tentu ketika mengundang ahli harus mengundang juga ahli konstitusi, ahli tata negara, ahli yang kemudian paham bagaimana kebebasan beragama itu dijamin sepenuhnya oleh konstitusi. Itu juga penting diundang dan menjadi perspektif buat para penyidik. Oke. Termasuk misalnya bagaimana para perumus KUHP baru, DPR pemerintah itu merancang KUHP baru yang semangatnya udah berubah. Jadi jangan sampai kemudian ada satu dua orang warga negara yang terzalimi di sini gara-gara penerapan atau kesalahan penerapan dalam hukum. Itu yang juga kami ingatkan ke polisi agar berhati-hati. Hmm. Terima kasih Mbak Nana. Oke. Tapi kalau misalnya nanti kemudian menjadi tersangka, apakah ini kemudian akan menjadi presiden buruk atau bagaimana, Mas Isnur? Ya, ya tentu ini akan menambah deretan panjang negara menerapkan pasal ini kepada Oke. warga negaranya. Ya. Gitu. Berarti Kan sangat banyak sebenarnya pemantauan YLBHI sangat banyak di mana-mana diterapkan dan memang dalam banyak kasus sangat karet tergantung keyakinan penyidiknya gitu. baik, Nah baik. ini yang kita harus jaga bersama sebenarnya. Oke, Mas Isnur, Anda melihat ada muatan politis nggak sih dari pelaporan kasus ini, terus kemudian kasus ini naik menjadi sidik dan menjerat Panji Gumilang. Ini kan sebetulnya sudah sejak tahun 2002 ya, hampir 20 tahun begitu. Tapi baru sekarang kemudian betul-betul diselidiki, disidik, kemudian sampai nanti mungkin ditetapkan sebagai tersangka. Anda melihat ada muatan politisnya nggak, Mas Isnur? Saya tidak tahu, tadi kan Mas Ihsan baru laporan di bulan Juni ya. Iya. Jadi apakah sebelumnya ada laporan gitu di tahun 2000-an, saya nggak tahu ada laporan atau tidak gitu. Tapi ya proses penyelidikan itu biasanya berdasarkan laporan, Mbak. Dan ya tadi saya bilang bahwa namanya masyarakat melaporkan itu adalah hal yang wajar gitu. Itu hal yang biasa. Tapi kalau kepolisian menindak itu harus hati-hati dengan segala pertimbangan dan juga aspek hukum yang harus didalami. Oke, jadi menurut YLBHI nggak ada muatan politis dari kasus Saya ini? tidak tahu karena saya tidak bisa menilai politis itu apa gitu. Karena definisinya sangat luas kan. Seperti apa politis itu. Jadi Karena saya tidak paham. banyak yang mengatakan itu. ini menjadi pengalihan isu begitu ya. Karena sebetulnya ini sudah lama soal Ponpes Al Zaitun. Sudah ada kajian dari MUI sejak tahun 2002, kenapa baru diselidiki sekarang dan disidik sekarang. Jadi ada muatan politis untuk pengalihan isu. Anda melihatnya begitu juga nggak? Ya, kalaupun itu ada, itu hak setiap orang, Mbak. Tapi saya tidak bisa menilai. Saya tidak bisa menilai sejauh mana muatan itu. Tetapi yang penting adalah sebenarnya bagaimana para penyidik itu berhati-hati mempertimbangkan seluruh aspek konstitusi dan hak asasi manusia dalam melakukan penyidikan. Baik. Juga melibatkan ahli-ahli yang jangan sampai dia melanggar hak warga negara. Baik, baik. Mas Ihsan, terakhir apakah memang ada muatan politis di balik pelaporan Panji Gumilang ini dalam kasus penistaan agama atau ini murni apa? Laporan dari masyarakat atau bagaimana? Ya, sebetulnya ini sangat politis. Kenapa saya katakan sangat politis? Mbak Ana, kita harus mempertimbangkan kondisi nasional kita. Ketika dulu saudara Panji Gumilang tidak keluar-keluar di media sosial, kita nggak ada respon, kita diam aja. Karena mungkin kita anggap itu adalah ruang dialog dari saudara Panji Gumilang dalam komunitas dia. Tapi ketika diviralkan di media, ada pergerakan, ada respon, maka disitulah kemudian saya bilang sangat politis. Bahwa kita harus menjaga masyarakat ini, artinya dari beberapa, saya kan sebetulnya sebagai pengacara dipanggil oleh beberapa tokoh dan ulama diajak dialog, disampaikan, Ihsan, ini kondisinya, saudara pengurus, saudara anggota, kami minta menjalankan tugas konstitusi dan amanah untuk melaporkan. Siap, kami kumpulkan tim untuk melaporkan. Jadi artinya, kalau kita bicara politis, ini betul-betul sangat politis. Di mana politisnya? Kita menjaga supaya umat ini tidak resah, tidak ribut, karena
pernyataan-pernyataan yang kemudian membuat masyarakat itu saling berhadapan-hadapan. Oke. Oke, yang dikatakan Pak Isnur tadi bahwa setiap orang boleh menyampaikan pendapat dan segala macam. Tapi kemudian kita juga harus menegaskan kepada setiap orang itu bahwa apa yang dia sampaikan di ruang publik, Ya. dia harus mampu menjawabkannya. Oke. Ketika yang dia sampaikan itu mengganggu kenyamanan orang lain, mengusik keyakinan orang lain, maka dia harus bertanggungjawabkan bahwa yang dia sampaikan itu secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Maka oleh karena itu kita serahkan semuanya kepada proses hukum. Ya. Nanti disampaikan, oh yang dia sampaikan itu sebetulnya rujukannya ke sini, Baik. sehingga kemudian umat mengerti bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Panji Gumilang itu secara pemahaman agama itu maksudnya adalah kepada keyakinan yang Baik. apa dan rujukannya kemana gitu Mbak. Jadi bukan berarti kemudian kita mengatakan orang tidak boleh menyatakan pendapatnya, silakan saja. Tapi ketika dia menyampaikan ke ruang publik, Oke. dia harus bertanggungjawabkan apa yang dia Baik. sampaikan. Oke. Gitu. Oke, kita nanti tunggu Iya. bagaimana ujungnya hasil dari peningkatan status kasus penistaan agama dari penyelidikan ke penyidikan. Apakah nanti Barreskrim Polri betul-betul menetapkan pendiri Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama? Kita tunggu bersama nanti pengumuman dari Barreskrim Polri. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua YLBHI Muhammad Isnur dan juga Bang Iksan Tanjung selaku pelapor dari kasus penistaan agama Panji Gumilang. Sehat selalu Bang Iksan dan juga Mas Isnur. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Ya, Mas Isnur, terima kasih.